Halo semua, selamat datang di podcast kelompok 3 mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang awalnya mungkin kedengarannya biasa aja, tapi sebenarnya ngeri banget kalau kita lihat dekat. Yap, kita bakal ngobrol tentang Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah raksasa yang sering disebut, tapi sedikit banget yang benar-benar ngerti apa yang terjadi di sana. Kita pengen bawain topik ini dengan santai tapi tetap dalam, biar kalian yang denger juga itu ngerasa relate gitu loh. Oke, halo semuanya, gue Alvina dan hari ini gue bareng Fuadi, Devi, Dinisa yang bakal nemenin kalian nih. Walaupun kita tinggal dan kuliah di Semarang ya, tapi ternyata persoalan sampah itu nggak ada batas geografisnya. Karena masalahnya tuh sama aja, mau di Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, sampah tuh selalu jadi PR. Makanya meskipun kita banyak bahas Bantar Gebang, konteksnya tuh tetap ngejelasin sistem sampah di Indonesia secara keseluruhan. nah dan alasan kenapa kita itu pilih topik ini yaitu karena Mbak Alvina itu sendiri itu pernah ke Bantar Gebang ya Mbak. Nah dia tuh secara langsung itu melihat gunung sampah dari jarak dekat, gak kayak yang kita lihat-lihat di berita itu. Ya, makanya perspektifnya bakal lebih daging banget hari ini. Kita nggak cuma bahas teori atau jurnal, tapi juga pengalaman nyata. Dan jujur ya, topik ini tuh penting banget karena sampah itu nyangkut ke gaya hidup kita, cara makan kita, cara belanja kita, dan bahkan kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Nah, gue inget banget waktu pertama kali turun dari mobil, bau tuh langsung nusuk banget di hidung. Bukan cuman bau nggak sedap biasa nih, yang kayak tempat sampah komplek pada umumnya, tapi ini tuh bau yang pekat banget, kayak satu kota dibuang jadi satu tempat. Dan ketika gue ngeliat tumpukannya ya guys, itu lebih tinggi daripada yang gue bayangin. Bukan cuman tumpukan biasa, tapi bener-bener kayak bukit. Dan saat itu gue cuman mikir, ini hasil kebiasaan buang sampah jutaan orang setiap hari. Dan gue langsung ngerasa gue juga kontribusi akan bukit ini. Nah oke guys, biar kita paham gambaran yang lebih jelas, kita mulai dari fakta dasarnya dulu ya. Jadi TPST Bantar Gebang itu luasnya sendiri itu sekitar 117 hektar. Nah itu gede banget. Nah kalau kita susah ngebayangnya, kita bayangin aja itu setara dengan 164 lapangan sepak bola. Kebayang nggak lapangan sepak bola dijajarin sebanyak itu? Terus semuanya isi sampah. Dan setiap hari daerah Jakarta itu ngirim 7.000 sampai 8.000 ton sampah ke sana. Ini angka yang sangat gila banget ya. Misalnya nih, satu gajah Afrika dewasa beratnya sekitar 6 ton. Berarti kan setiap hari Bantar Gebang itu dikasih sampah seberat 1.200 gajah setiap hari. Dan ini nggak ada hari liburnya, friend. nah itu bener banget Mbak Dinisa. Nah belum lagi kalau dibayangin jumlah truknya itu sekitar 700 truk sampah yang keluar masuk dalam satu hari. Bayangin aja kalau kalian lagi berdiri di pinggir jalan, terus 700 truk lewat satu-satu. Aduh, nggak kelar sampai besok itu. Dan total sampah yang udah ngumpul di sana tuh ya, sampai sekarang itu lebih dari 55 juta ton. Tingginya juga sampai 40 meter, sama kayak gedung 16 lantai lah. Pas gue juga kesana, ke bagian tingginya itu beneran kayak kita berdiri di atas bukit buatan manusia. Bukan cuma sembarang bukit, tapi bukit yang terbentuk dari kebiasaan kita semua nih. Nah yang paling bikin sakit hatinya itu adalah 74 sampah dari seluruh Jakarta itu berakhir di sana. Artinya Bantar Gebang itu bukan cuma tempat buang sampah, tetapi penyangga seluruh gaya hidup orang Jakarta. Makin konsumtif orang-orang itu, makin tinggilah bukit sampah itu. Kadang kita merasa begitu sampah masuk ke truk, ya udah hilang. Padahal bukan hilang, dia cuma pindah alamat atau tempat dari rumah kita ke Bantar Gebang.
banyak orang mikir sampah itu paling banyak itu plastik kan, padahal yang paling banyak tuh justru sampah organik. Nah, yang bikin gue agak shock ya waktu baca datanya itu, wow, 43% itu organik, yaitu sebagian besar itu sisa makanan. 28% itu plastik, 12% itu kertas, nah sisanya itu logam, kaca, kain, besi, dan lain sebagainya lah. Nah, ini juga bisa nunjukin kalau hampir separuh dari gunung sampah itu ya makanan, dan sebagian besar sebenarnya masih bisa diolah, tapi ya karena kita nggak punya budaya untuk memilah sampah, semuanya ya dicampur dan diangkut ke satu tempat, hasilnya ya bukit makanan busuk. Yang paling bahaya itu adalah proses dari pembusukan makanan itu. Nah, itu menghasilkan lindi. Lindi itu air pekat, hitam, dan super kotor yang keluar dari tumpukan sampah. Ini baunya itu jangan ditanya lagi. Dan selain lindi itu, proses ini juga menghasilkan gas metana yang tentunya itu gampang banget kebakar. Makanya gak heran kalau di permukaan gunung sampah itu sering muncul kobaran api kecil. Itu bukan pembakaran disengaja, tapi memang dari gas metananya sendiri. Nah, bayangin aja, makanan yang kita buang itu butuh proses panjang sebelum sampai ke piring. Ditanam, dipanen, diangkut, diproses, dimasak. Tapi akhirnya cuma jadi sampah. Padahal banyak yang harus padahal itu banyak yang harusnya bisa dimakan, tapi berakhir memenuhi gunung sampah. Sekarang kita masuk ke dampaknya ini. Dan ini adalah bagian yang paling berat ya, karena yang pertama pencemaran air tanah. Banyak warga sekitar itu yang udah nggak berani pakai sumur air lagi karena dari warnanya aja itu udah keruh, baunya udah aneh, dan kadang warnanya itu coklat tua. Dan ini juga bukan cuma soal bau ya, tapi lindi itu mengandung logam berat, bakteri, dan banyak zat berbahaya. Kalau masuk ke air tanah ya selesai, dampaknya juga bisa puluhan tahun. Lalu udara. Gas metana yang harus keluar itu bikin udara panas, lembab, dan sering muncul kebakaran kecil. Belum lagi asapnya. Warga di sekitar bilang kadang malam-malam mereka cium bau sangit, padahal gak ada siapa-siapa yang bakar sampah. Tapi di balik semuanya itu ada sisi sosialnya yang hampir nggak pernah dibahas, yaitu ribuan pemulung dan pekerja informal yang menggantung hidup di sana. Mereka nyari plastik, kertas, metal, apapun yang bisa dijual. Jadi masalahnya itu nggak sesederhana tutup aja Bantar Gebangnya. Tapi kalau nanti ditutup mendadak, ribuan orang itu kehilangan pekerjaannya gimana? Tapi menurut aku ya, akar masalah dari pengelolaan sampah di Indonesia ini itu sebenarnya sederhana sih, tapi efeknya tuh panjang banget. Kayak kita semua tuh masih terbiasa hidup konsumtif tanpa mikir dampaknya. Kita juga beli minuman kemasan karena simpel, beli jajan terus bungkusnya dibuang gitu aja, dan juga sering gak habis makan tapi tetap buang tanpa rasa bersalah. Dan yang paling parah, banyak dari kita berpikir, ini sampah kecil doang. Padahal kalau satu kota mikir begitu, ya kalian tahu sendiri lah ya, akhirnya jadi apa. Belum lagi budaya mager memilah sampah. Kita maunya sih semuanya cepat, simpel, tinggal campur, udah. Tapi kalau kebiasaan kayak gini berlangsung bertahun-tahun, hasilnya ya seperti gunung sampah yang terus naik tiap harinya. Jadi bukan cuman soal fasilitas sih yang kurang, tapi mentalitas kita pun masih harus benar-benar dibenahi sih menurut aku. Nah, itu bener banget itu. Tapi kalau kita lihat sistemnya secara luas, memang Indonesia masih stuck di pola lama, yaitu kumpul, angkut, lalu buang. Jadi seolah-olah tugas kita itu cuma buang sampah, tugas petugas cuma angkut, dan tugas pemerintah cuma nyiapin lahan buat nampung. Padahal sistem ini tuh buntu.
Karena berapapun lahannya bakal penuh. Dan sampai sekarang pemilahan sampah dari sumber itu belum benar-benar berjalan. Banyak tempat tong organik atau anorganik, tapi isinya tetap campur. Yang artinya adalah fasilitas tanpa kesadaran itu kayak dekorasi doang. Belum lagi persoalan anggaran, koordinasi pemerintah daerah, dan minimal regulasi yang tegas soal pemilihan dari rumah. Jadi kalau ditanya kenapa masalahnya nggak selesai-selesai, jawabannya ya sama. Karena semua rantai sistemnya masih belum sinkron. Ditambah lagi, inovasi teknologi seperti waste to energy atau PLTSA sebenarnya itu sudah dicoba di beberapa kota, tapi sering mandek karena banyak faktor. Ada masalah perizinan, ada penolakan warga sekitar, biaya operasinya yang mahal, bahkan beberapa alat pernah rusak karena sampah yang masuk nggak dipilah dulu. Jadi teknologi canggih tetap butuh sistem dasar yang rapi, terutama pemilahan. Selain itu juga pengetahuan masyarakat juga masih kurang. Banyak orang belum tahu apa itu pengoplosan, apa itu bank sampah, atau bagaimana cara mengurangi plastik. Karena edukasinya memang belum merata ya. Dan di sisi lain juga konsumsi online shopping yang makin naik juga bikin sampah kemasan makin numpuk. Jadi masalahnya tuh bukan cuma satu titik. Ini masalah dari gaya hidup, sistem, kebijakan, dan kebijakan kita yang saling menyambung. Terus ada satu lagi nih hal yang sering kelupaan, yaitu budaya kita itu yang masih sangat bergantung pada jalan pintas. Misalnya kalau habis bikin acara sampah numpuk, tapi ya udah ada petugasnya kok. Atau kalau di kampung ada yang bakar sampah, kita juga diam aja. Padahal pembakaran sampah itu nyampah polusi banget. Dan sistem pengaturan kita pun sebenarnya sudah ada, tapi penegakannya yang lemah. Banyak di daerah itu yang punya perda soal sampah, tetapi ya nggak ditegakkan. Akhirnya ya cuma jadi kertas aja. Karena selama masyarakat itu belum merasa terpaksa, mereka itu belum mau berubah. Bahkan perusahaan besar pun kadang harus konsisten dengan pengurangan plastik. Jadi masalahnya tuh bukan cuma soal sampah yang numpuk, tapi soal kebiasaan lama yang masih keras banget nempel di masyarakat kita. Dan jujur aja nih, kalau budaya ini nggak berubah, berapapun teknologi yang masuk tetap bakal mentok akhirnya. Nah, menurutku solusi itu bisa dimulai dari hal kecil sih, tapi perlu konsisten. Kayak misalnya, kita coba biasain pisah sampah organik dan anorganik. Meskipun cuma tinggal di kos nih ya, banyak banget anak kos yang mikir, kosan gue kecil ribet. Padahal kalau mau ya bisa. Terus mulai mikirin ulang kebiasaan belanja. Misalnya kalau lapar malam-malam jangan asal order makanan cuma karena kepengen. Padahal seringnya bungkusannya tuh numpuk banget. Atau pas belanja skincare, pilih yang refillable atau yang gak kebanyakan kemasan. Intinya kita harus belajar mikir 2 kali sih sebelum beli atau buang sesuatu. Kalau gue sekarang sih setelah lihat Bantar Gebang, setiap mau buang sesuatu tuh kayak langsung mikir, ini bakal jadi bagian dari bukit sampah gak ya? Atau jadi perubahan kecil itu sebenarnya dimulai dari mindset sih. Nah, terus juga kita bisa manfaatin fasilitas yang sudah ada di kota. Contohnya nih, di Semarang udah ada beberapa bank sampah yang terima botol plastik, kardus, kaleng, bahkan minyak jelantah. Lumayan kan, dapat uang sedikit tapi sambil bantu lingkungan. Kita juga bisa mulai ajak teman-teman satu kos, satu kelas, atau satu organisasi buat ikutan. Bikin kebiasaan bareng, itu lebih enak daripada sendiri. Selain itu, aku juga percaya kalau kampus tuh punya peran besar. Bayangin, kalau setiap fakultas punya komposter sendiri atau punya drop box barang-barang bekas. Mahasiswa kan jumlahnya ribuan. Jadi kalau mereka semua ikut sistem ini, dampaknya gede banget. Jadi, solusi itu bukan cuma dari masyarakat, tapi anak muda pun bisa bikin tren perubahan. Tapi jangan lupa juga edukasi itu penting banget, karena kita itu bisa mulai dari hal sederhana kayak share info tentang pemilahan sampah di Instagram, atau bikin konten kecil-kecilan tentang cara bikin kompos dari sisa sayur,
makanan, buah, dan lain sebagainya. Kadang orang itu bukan nggak mau berubah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Bahkan ngajarin adik, sepupu atau tetangga kecil tuh buat nggak buang sampah tuh sembarangan aja tuh udah kontribusi besar gitu loh. Selain itu juga bisa lebih selektif dalam beli barang. Kalau bisa minjem ya minjem, kalau bisa pakai ulang ya pakai ulang aja. Dan kalau memang harus beli yang baru, pilih yang lebih awet biar nggak cepat jadi sampah gitu loh. Kita juga bisa tekan brand besar dengan cara sederhana, dukung brand yang ramah lingkungan. Kalau banyak orang yang milih produk yang eco-friendly, berarti perusahaan pun bakal ikut beradaptasi gitu loh. Dan menurutku itu ya solusi terbesarnya itu justru dari kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usahanya itu sendiri. Pemerintah harus tegas soal regulasi pemilihan sampah, mengembangkan fasilitas pengolahan, dan memastikan tidak ada lagi TPA yang cuma jadi tempat numpuk. Nah, sementara untuk pelaku usaha itu juga harus mulai serius untuk mengurangi kemasan plastik, bikin program daur ulang atau menyediakan refill station. Sedangkan untuk masyarakatnya itu ya kita harus mulainya dari kebiasaan kecil tadi. Semuanya tuh saling terhubung. Jadi kayak puzzle. Kalau suatu puzzle itu hilang, gambarnya pun jadi nggak lengkap gitu. Jadi perubahan lingkungan itu nggak bisa nunggu ada yang mulai duluan. Kita harus mulai bersama. Dari rumah, dari kampus, dari komunitas, dan dari kebiasaan yang paling kecil. Oke. Bantar Gebang itu bukan cuma tempat untuk buang sampah, tapi itu adalah cermin kebiasaan kita selama ini. Dan kalau kita nggak berubah, gunung sampah itu bisa jadi lebih tinggi dari yang sekarang kan. Nah, jadi yuk mulai dari diri kita sendiri. Bumi itu bukan tempat sampah, dan sampahmu juga nggak akan hilang, tapi itu cuma berpindah tempat. Baik, sekian podcast dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.